Haleluya, haleluya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh mengucap syukur karena kebaikan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena hanya Dia yang layak kita semua. Mari persiapkan hati kita hanya untuk menyembah. Karena hanya Allah kita yang layak kita sembah, kita muliakan dan kita tinggikan. Kota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kau hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang
sembah dan kami muliakan Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami. Kami siap memuji bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan yang kami luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersorak-sorai bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Karena itu kita tetap percaya dan jangan pernah engkau ragu-ragu mengikuti Tuhan Yesus. Amen. Karena Dialah penyelamat satu-satunya. Haleluya. Akan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Sepenuh jiwaku
Karena Engkau Allah di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Pertolongan kami datang hanya daripada-Mu Tuhan. Perlindungan kami juga datang daripada-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia. Engkau setia. Dan Engkau Bapa yang sangat setia. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu. Mari naikkan syukur-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari andalkan Tuhan, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan khotbah dengan satu tema, perlengkapan rohani. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai ayat 18. Mari kita bersama-sama baca dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami di surga, yang kami puja, kami muliakan. Urapi hambamu, kuduskan hambamu. Hambamu sudah siap untuk menyampaikan firman. Berfirmanlah, dan kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut firman di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Perlengkapan rohani. Nah, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Beberapa waktu lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya tidak bisa tidur, ya. Jadi saya sudah berusaha untuk tidur, tapi tidak bisa tidur selama 4 hari. Nah, kekasih dalam Tuhan, pada hari yang pertama saya tidur sampai pagi, hanya ke kiri, ke kanan, sampai sudah siang. Dan saya merasa letih, saya merasa lemah. Dan hari kedua malam seperti itu juga. Bolak kiri kanan, terus saya tidak bisa tidur sampai pagi hari. Ketiga hari, jam 4 pagi, beker saya di handphone berbunyi. Ya, saya juga belum tidur. Dan akhirnya jam 4 itu saya gunakan waktu kurang lebih, ya, setengah jam lah, kurang lebih. Saya berdoa peperangan rohani. Dan saudaraku, setelah saya berdoa, doa peperangan rohani menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, penguasa udara, penghulu udara yang gelap. Saya doa, lalu gak berapa lama saya tidur. Ya, karena tidur kurang lebih jam 5 pagi, ya kurang lebih seperti itu. Jadi sudah bangun gak segar, yang badannya gak enak. Ya. Nah, kekasih dalam Tuhan, hari yang keempat, saya berdoa sebelum tidur, tapi tetap tidak bisa tidur. Lalu saya mendengarkan suara.
suara itu jelas, nyalakan lampu. Saudara, sudah biasa saya tidur itu lampu itu mati. Tapi hari itu Roh Kudus itu berbicara, nyalakan lampu. Saudaraku, mungkin saudara berpikir, masa Roh Kudus bisa berbahasa Indonesia? Allah kita dalam Kristus, di mana Yesus naik ke sorga, mengutus Roh Kudus ke dunia ini untuk menolong saudara dan saya. Jadi Roh Kudus itu pandai, ya, bukan seperti agama yang di luar sana hanya bisa bahasa Timur Tengah. Tapi kalau Tuhan Yesus kita, Dia naik ke sorga, Dia kirim Roh Kudus, Dia hadir di mana-mana tempat. Roh Kudus itu pada malam hari keempat, Dia berbicara jelas, berbisik di telingaku, nyalakan lampu. Dan setelah itu saya nyalakan lampu, saya tidur lagi, berdoa dulu dan tidur. Dalam terang saya bisa tidur sampai pagi. Nah, setelah saya bisa tidur cukup, saya bisa bangun dan pagi berolahraga badminton kurang lebih 2 jam karena saya merasa fit. Dan mulai malam itu sampai sekarang saya tidur menggunakan lampu, ya, nyalakan lampu sampai pagi. Justru Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya bisa tidur nyenyak, ya. Sudah 2 minggu ini saya tidur menggunakan lampu, ya. Nah, kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari kita miliki perlengkapan rohani, ya. Ada 6 hal yang saya mau bicarakan. Nah, setiap kita, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang sudah lahir baru, kita harus diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Apa saja perlengkapan rohani yang saudara dan saya kita harus miliki sebagai pengikut Kristus? Nah, kekasih dalam Tuhan, yang pertama, Alkitab berbicara mengenai berikat pinggangkan kebenaran. Kekasih dalam Tuhan, berikat pinggangkan kebenaran. Pinggang, saudaraku, pinggang di sini, ya. Pinggang itu sumber kekuatan kita sebagai manusia. Nah, apabila pinggang kita mengalami cedera atau ada luka, saudaraku, maka otomatis kita tidak bisa mengangkat apa-apa, termasuk mengangkat mimbar, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu di rumah mengangkat gas, ember, tidak bisa. Mengangkat meja yang jatuh, nggak bisa, karena pinggang sakit. Kalau pinggang cedera, saudaraku, nggak bisa mengangkat, ya. Mungkin ada orang suruh, tolong dong masukin aquanya di dalam rumah, karena pinggang sakit, kita nggak bisa mengangkat, ya. Nah, saudara, pinggang sakit, kita juga tidak bisa membawa apa-apa. Demikian secara rohani, jika saudara dan saya mengalami cedera rohani, sehingga pinggang kita terganggu, iman kita terganggu, kita tidak bisa berbuat apa-apa secara rohani, ya. Sebagai orang Kristen, iman kepada Kristus itu sangat penting. Itu merupakan ikat pinggang kita, ya. Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Alkitab perintahkan kita untuk mengikat pinggang kita dengan kebenaran. Saat kita mengikat pinggang kita dengan kebenaran, saat itu iman kita, iman saudara menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, saudara, kalau iman kita dalam Kristus kokoh kuat, kita tidak dapat dikalahkan oleh kuasa gelap. Kita tidak dapat dikalahkan oleh iblis, karena ikat pinggang iman kebenaran kita kokoh. Nah, itulah sebabnya saudara harus
memiliki ikat pinggang iman yang kokoh sehingga iblis tidak dapat mengalahkan saudara. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Saudara, apa itu baju sirah? Baju sirah biasanya dipakai oleh tentara, oleh prajurit di medan perang, ya. Nah, baju sirah itu semacam rompi, pelindung dada, agar supaya peluru lawan tidak dapat menembus dada kita. Nah, baju sirah dalam Alkitab berbicara tentang orang Kristen harus memiliki hati nurani. Hati nurani sebagai pelindung dari perbuatan yang tercelah, perbuatan dosa. Jika ada bisikan untuk berbuat dosa, hati nurani itu tidak bisa menerima. Hati nurani itu bergejolak, hati nurani itu menolak. Hati nurani merasa tidak tenang. Ya, dan hati nurani kita ikut menderita karena saudara berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Hati nurani itu berbicara. Nah, hati nurani itu menangkal agar kita jangan berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, kita menggunakan baju sirah keadilan, maka iblis tidak dapat menembus dan mengganggu hati yang sudah dikuduskan. Setiap kita, waktu kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis Islam sebagai pertobatan, kita mendeklarasikan bahwa kita telah meninggalkan hidup lama dan bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Saudaraku, hidupmu sudah kudus. Hidupmu ada di dalam Tuhan. Nah, ketika kita berada di dalam Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Haleluya. Nah, saudara, saat kita menggunakan baju sirah keadilan, setan tidak dapat mengalahkan saudara dan saya. Setan tidak dapat menggoyahkan iman saudara dan saya. Karena kita memiliki iman di dalam Kristus. Milikilah iman di dalam Kristus, sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh setan. Kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, saya mau berbicara tentang kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu kasut? Kasut itu berbicara alas kaki. Kasut itu berbicara tentang sepatu. Jika kita berjalan tidak menggunakan kasut, tidak menggunakan sepatu, kita pergi ke hutan, ya, di sana ada banyak duri, kaki kita bisa luka. Jika kita tidak menggunakan sepatu atau sepatu bot atau kasut, ketika kita berjalan di berbatu kerikil atau batu yang tajam, kaki kita bisa luka. Nah, kasut itu sangat penting. Nah, saudara, dalam pelayanan pemberitaan Injil, kita harus selalu menggunakan kasut kerelaan untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, jika kita rela senang hati, tidak bersungut-sungut dalam hal kita memberitakan Injil, maka Allah pasti memperhatikan apa menjadi kebutuhan saudara dan saya. Alkitab katakan orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan apa menjadi kebutuhan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Ya, saudaraku, apakah keuangan, makan, minum, ya, kesehatan, semua terpelihara, semua tersedia. Kenapa? Karena Bapak Ibu dengan rela mengabarkan kabar baik, bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit dari ke surga. Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil dengan rela, dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, maka Allah dalam setiap kesempatan menyalurkan berkat kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Mari, pergilah untuk memberitakan Injil kabar baik di lingkungan di mana saudara ada. Yang keempat, saya mau berbicara tentang perisai iman. Apa itu perisai iman? Nah, Alkitab mengatakan dalam segala hal kita harus, orang percaya kepada Kristus, selalu menggunakan perisai iman. Apa itu perisai iman? Ya, perisai iman itu berbicara tentang tameng. Tameng itu bagi tentara itu sebagai pelindung. Mengapa kita perlu tameng?
atau pelindung dalam tubuh kita supaya musuh menembak kita tidak bisa menembak kita. Ya, peluru bisa mental karena ada penghalang, ada tameng. Nah, saudaraku, kita harus memiliki perisai iman atau tameng, pelindung. Haleluya, karena iblis senantiasa meluncurkan panah api di panca indera kita. Ya, melalui apa? Pikiran kita, pikiran yang kotor, melalui prasangka buruk. Sehingga saudara dan saya tanpa sadar saudara mulai merasa gelisah. Saudara, ketika iblis mengirim panah-panah apinya kepada kita mulai meragukan firman, kita mulai merasa bimbang. Nah saudara, untuk itu bagaimana cara kita mematahkan hal-hal yang saya katakan di atas itu? Ya, gunakan perisai iman. Gunakan perisai. Kalau kita mulai merasa bimbang, takut, cemas, kita mulai merasa tidak kuat, gunakan perisai iman. Jadi cara kita mematahkan hal-hal yang menimpa kita, pertama kita harus selalu berpegang kepada firman Allah. Dan kedua, kita harus selalu menggunakan firman untuk mengalahkan iblis. Dan yang ketiga, kita harus memiliki waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saya setiap minggu sekali, saya berpuasa minimal 12 jam, kadang lebih. Berdoa dan berpuasa. Karena kalau waktu saudara dan saya berdoa dan berpuasa, kita sedang menarik kuasa Tuhan untuk turun. Kita lihat gereja mula-mula, kenapa gereja itu begitu cepat bertumbuh, begitu cepat berkembang. Karena kita lihat jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mereka militan di dalam memberitakan Injil. Di dalam hal berdoa, mereka juga memberikan teladan kepada kita tentang berdoa dan berpuasa. Sehingga ada banyak mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan gereja mula-mula. Saudara, kalau kita melihat dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, ada mujizat, luangkan waktu untuk berpuasa. Ya, berdoa dan berpuasa. Yang kelima, mempergunakan ketopong keselamatan. Alkitab mengatakan sebagai orang percaya kepada Kristus, kita selalu menggunakan ketopong keselamatan. Apa arti ketopong? Ketopong artinya penutup kepala. Ya, saudara, kalau militer, kalau dia berperang selalu menggunakan ketopong kepala. Saudara, kalau seorang tidak mempunyai ketopong pelindung dalam kepala, ketika musuh menembaknya di kepala, pasti mati. Tapi kalau tubuh kita kena peluru, kaki kita kena peluru, kita lihat ada banyak orang masih tetap hidup. Ya, bagian tangannya kena peluru masih bisa diobati. Tapi kalau kepala kena peluru, tidak ada ampun, pasti akan mati. Nah saudara, Alkitab memberitahukan agar supaya kita selalu menggunakan ketopong keselamatan untuk melindungi kepala kita. Nah saudara, sebagai orang Kristen, ketopong keselamatan bagi kita orang percaya sangat penting. Untuk kita, untuk apa? Untuk melindungi pikiran kita dari serangan-serangan dari kuasa kegelapan dengan tujuan menghancurkan iman kita. Iblis selalu menggunakan pelurunya, nyasarnya, ya sasarannya adalah kepala kita, pikiran kita. Dengan apa? Iblis memberikan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang terkutuk. Iblis datang kepada kita. Nah saudara, kalau kita tidak menggunakan ketopong keselamatan, kita bisa binasa. Saudara, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus selalu menggunakan ketopong keselamatan sebagai pelindung kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Kristus, Alkitab katakan di dalam 3 Yohanes pasal 1 dan 2 katakan, saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Apa makna daripada kitab suci yang baru saja kita baca? Kekasih dalam Tuhan, dalam Kristus
Allah inginkan hidup kita baik-baik. Allah inginkan agar supaya saudara dan saya, kita semua sehat-sehat, baik rohani maupun jasmani. Allah mau saudara dan saya hari-hari ini dapat menikmati umur panjang. Allah mau agar supaya kita bisa menikmati kemakmuran. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara sekalian, perbarui pikiran saudara dengan firman Allah. Ya, firman Allah itu bagi saudara kekuatannya luar biasa, dapat membebaskan, dapat melepaskan, dapat memerdekakan kita dari setiap belenggu dari kuasa kegelapan. Haleluya, puji Tuhan. Yang keenam, sebagai yang terakhir, saya mau berbicara tentang pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara yang kekasih, yang keenam ini pedang roh yaitu firman Allah. Saudara, jika saudara diserang oleh iblis, saudara dapat menaklukkan pekerjaan setan atau pekerjaan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah tajam, saudaraku. Iblis tidak dapat bertahan untuk melawan saudara dan saya, karena kita memiliki pedang roh. Haleluya. Saudaraku, setiap kita pastikan anak-anak Tuhan harus memiliki senjata, yaitu firman Allah. Kalau kita memiliki senjata yaitu firman Allah, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dalam segala hal Tuhan melindungi kita. Dalam segala hal Tuhan memberkati kita. Dalam segala hal kalau kita ada masalah, Tuhan berdiri menjadi pembela kita. Dia tidak akan mempermalukan kita. Saudara, saat Tuhan Yesus dicobai, Yesus mengalahkan pencobaan itu dengan firman Allah. Tuhan Yesus katakan begini, ada tertulis. Ketika Yesus mengucapkan ada tertulis, ya, maka larilah si setan itu. Larilah setan. Nah, kita perlu pahami bahwa iblis tidak bisa bertahan terhadap pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, kita harus senantiasa belajar menghafal Alkitab. Sehingga ketika ada ujian, ada cobaan, kita belajar seperti Yesus. Ada tertulis. Ketika kita ucapkan ada tertulis, setan pun lari. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu senantiasa menggunakan firman Tuhan Allah untuk mengalahkan iblis. Saudara, untuk bisa kita mengalahkan kuasa kegelapan, kita harus selalu diperlengkapi dengan senjata Allah. Kita sudah dengarkan ada 6 perlengkapan senjata rohani kita. Haleluya, haleluya. Alkitab menyuruh kita agar supaya dalam segala hal kita selalu berdoa, ya. Dalam segala hal kita selalu bermohon kepada Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Haleluya. Mari kita mempraktekkan firman Allah. Pada waktu kita mempraktekkan firman Allah, menggunakan senjata firman Allah untuk mengalahkan kuasa kegelapan dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya pasti menang. Saya mendorong kita semua sebagai umatnya, umat Tuhan, waspada, ya, dalam segala hal, dan gunakan perlengkapan senjata Allah. Saya percaya ketika kita menggunakan senjata atau firman Allah, Roh Kudus akan menolong kita, sehingga saudara dan saya akan memperoleh kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Semua diberkati pada bagian ini. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, kita semua percaya firman Tuhan sudah memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepada-Mu. Sucikan setiap persembahan kami, biar boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami memberi dengan penuh sukacita dalam berkat nama Yesus. Mari katakan bersama,
Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat. Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke sayap-Mu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Tuhan, mari kita semua bangkit, kita mengakhiri ibadah kita dan siap berkata kepada Dia. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji bersama. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji bersama Kau. Ku puji bersama Kau. Ku puji bersama. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, puji mata Tuhan Saleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita segera menerima berkat. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Haleluya. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Hanya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, dan memperluas daerah. Dan kiranya kebenaran-Mu daripada malam pertama sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.